Selamat malam. Gimana sahamnya? Untung semua. Lagi pada ngapain saat ini? Baru apa dan baru di mana? Hai hai, lagi ngapain semuanya? Oke, malam hari ini kita mau nge-live bareng temen dari sekuritas juga ya, dari AB anggota bursa. Saya akan panggil dulu beliaunya. Perbankan asik ya. Oke, siapa yang hari ini tadi cuan? Ayo absen dulu, yang cuan siapa nih? Lagi makan. Sabar dong, ICBP. Kalau buat investasi ya harus sabar. Trader juga harus sabar. Nungguin saya nge-live. Terharu banget saya ya. Ditungguin. BBRI naik, iya. Oke, saya lagi nungguin temen saya ini mau nemenin saya nge-live bareng ini ya. Saya WhatsApp dulu. Dari request sekuritas. Halo, selamat sore Ibu Gabriel. Halo, Apa halo kabar Ibu? sore Bulan. Baik, Bu, baik. saya melihat Ibu ini kayak ini loh Bu. Kayak itu loh, Putri Indonesia. Dulu siapa tuh artis Putri Indonesia? Angelina Sondakh. Oh iya, sama-sama Manado kok. Oh iya, Tah. Mungkin perawakannya sama. Mirip banget serius ya kakak adik gitu. Karena mungkin satu daerah kali ya. Oke, teman-teman, saya mau kenalin teman saya hari ini yang live bareng saya adalah Ibu Gabriel Ibu Gabriel Pratiwi dari Provindo Sekuritas. Ya, Ibu mungkin bisa perkenalkan diri, Ibu ya. Oh, namanya panggilannya Ibu Tiwi ya. Oke, oke, oke. Iya. Oke, teman-teman, selamat malam, sore menjelang malam. Bisa dari mata katanya. Kayak Nadine Kenapa? katanya. Kayak Nadine ada yang Nadine. Oke, oke, go ahead, Bu. Iya, selamat sore menjelang malam, teman-teman. Selamat sore, Miss Ellen, Bu Ellen. Perkenalkan, nama saya Gabriela Pratiwi. Biasa dipanggil Tiwi sih, tapi kalau mau manggil Gabriel juga nggak apa-apa. Terus saya dari Provindo Sekuritas, kebetulan saya handle online trading, jadi di Provindo sendiri, kita kantor pusatnya di Jakarta, terus kita punya 2 cabang juga, ada di Serang, Banten, sama di Bandung, Jawa Barat. Terus apalagi ya, handle-nya online trading sih kalau saya udah sekitar hampir 3 tahunan di sini, gitu. Ini pasti distracted ada yang bilang mirip Raisa gitu. Itu teman-teman saya, Bu, sumpah. Oh iya. Oke, Dan jadi sore hari ini kita mau ngobrol tentang apa ini, Bu? paling sih ini sih kita ngobrol IHSG dulu kali ya Bu ya. Oke, oke, Gimana oke, nih oke. uh, kita berbagi perspektif gitu gimana menurut Bu Ellen IHSG kayaknya udah mulai bangkit lagi setelah ditimpa badai 2 kali Jiwasraya sama Corona nih. Oke, oke, oke. Kira-kira Biar gimana ini jadi IHSG? ini badainya 2 kali. Nah, teman-teman nih, aku mau share ya. IHSG ini aku pantauin terus dari bulan Maret kemarin nih bottom di sini nih ya. Saham-saham Hmm. perbankan, semua consumer goods, semua perusahaan, semua bottomnya di sini. Nah, kemarin tuh kita sempat dikasih kesempatan kedua di sini. Sebenarnya ada 2-3 kali kesempatan kalau untuk beli saham-saham perbankan. Tapi untuk saham-saham consumer good, dikit banget kesempatan keduanya. Cuman ICBP aja kemarin dikasih kesempatan kedua gitu. Dan kalau dilihat sekarang ya, kemarin kan dulu trennya down banget, terus dia perlahan-lahan dia breaking out MA20 ini berarti trennya udah mulai membaik sideways. Nah, jangka menengahnya dia waktu itu juga masih downtrend. Kemudian mulai tanggal 26 Mei ini udah mulai keluar dari tren turun untuk jangka menengah, udah mulai sideways juga untuk jangka menengahnya.
short term-nya udah mulai uptrend. Tapi belum bisa dibilang tren naik sih. IHSG ini dia baru bisa dibilang uptrend kalau dia naik dari angka 4.820 gitu. Ya kalau dia breakout dari sini 4820 baru bisa dibilang untuk trennya dalam jangka menengah ini bisa naik. Jangka menengah tuh sekitar 6 bulanan gitu. Nah, kalau saya lihat sendiri IHSG ini mengalami pantulan kecil ya setelah ini badai sih ya, ini badainya. Badai satu, badai dua, badai tiga badainya. Terus ini ada sedikit ombak naik ya. Jadi kalau saya lihat naiknya 1-2 bulan, probably bisa sampai Mei Juni. Nah nanti kita harus waspada nih. Ini Mei ya, terus kemudian Juni dia bisa naik dikit lagi. Tapi kita mulai waspada bulan Juli dan Agustus. Ini ada satu resisten kecil di 5.200 ya. Bulan Juli dan Agustus ketika keluar laporan keuangan kuartal 2, nah kita harus ekstra hati-hati. Karena laporan keuangan kuartal 2 ini yang mencerminkan kondisi pasar di bulan, kondisi perekonomian di bulan April, Mei, Juni. Dan itu kan pas kena COVID-nya ya, April, Mei itu. Jadi akan lebih jelek daripada kuartal 1 untuk laporan keuangannya. Karena kuartal 1 kemarin kena COVID itu cuma bulan Maret doang, Januari, Februarinya masih oke. Jadi istilahnya tuh kuartal 1 kemarin yang sektor real itu nggak kena badai. Yang kena badai cuma sektor finansial pasar modal aja gitu ya. Jadi yang kena badai Jiwasraya dan Asabri gitu. Tapi mulai Maret, April, Mei itu sektor real pun kena gitu. Jadi nanti kita mesti waspada di bulan Juli, Agustus. Kira-kira kayak gitu. Oh gitu. Terus nanya lagi nih ya, kita nanya-nanya dulu. Terus ini kan kita lagi kayak pandemi gini kan ya Bu ya. Terus kayak masih belum pasti vaksinnya belum ada. Kayak ada beberapa pendapat, ada dua pendapat yang paling utama sih di pasar modal. Yang pertama orang bilang kita apa sih, cash is king gitu, tahan dulu, wait and see dulu. Tapi ada yang bilang pasar modal sekarang sahamnya lagi murah banget. Kira-kira menurut Bu Ellen gimana? Ya, jadi kalau menurut saya ya, ini saya sambil cariin URL Ibu ya. Provindo ID ya. Iya, Provindo .com. Provindo ID atau Provindo aja sih Bu kemarin? Provindo. Provindo.com. Yang di saya yang kerja sama kita itu Provindo. Provindo. Ah, Provindo bentar ya, saya lihat dulu di grup. Saya juga lupa, sorry. Ya jadi saya sambil jawab pertanyaan ya Ibu ya. Nah, Mm-mm. kalau dibilang saat ini saham lagi tervaluasi itu sebenarnya udah agak telat untuk beberapa saham yang premium ya. Jadi kalau untuk saham perbankan kayak BCA, BRI, BRI, kemudian BMRI, BBNI untuk yang pemerintah itu yang BUMN perbankan itu masih sangat-sangat discounted. Tapi untuk perbankan untuk yang BCA, nah itu slightly aja discounted, dia udah nggak terlalu murah banget juga gitu. Jadi kalau dibilang very very discounted banget enggak, cukup murah tapi nggak sampai semurah BRI lah valuasinya gitu ya. Jadi slightly aja. Dan perusahaan seperti Unilever juga sekarang udah mulai merangkak kembali ke harga wajarnya dia gitu. Kalau untuk Unilever. Terus kemudian Kalbe Farma itu juga udah mulai merangkak naik, udah mulai mendekati nilai wajar dia. Jadi kemarin cuma slightly discounted aja. Kalau yang sangat-sangat terdiskon banget itu ada GGRM, HMSP, BRI, Bank Mandiri, BBNI itu slightly discounted, sangat-sangat discounted gitu ya. Jadi kalau untuk Indofood, ICBP sedikit saja discounted. Jadi itu beberapa tadi yang saya sebutkan, nggak semuanya tervaluasi dalam gitu. Ya, jadi kalau dibilang apakah saat ini peluang, ya ini memang masih peluang. Nah, kalau cash is the king, ya benar juga itu cash is the king. Tapi artinya gini, peluang ini kita manfaatkan dengan jangan habisin cash dulu. Saya percaya nanti bulan Juli Agustus itu masih akan ada sedikit badai kecil lagi lah dampak dari COVID-19 ini gitu. Jadi ya kita sediakan sebagian cash lah untuk semester 2 nanti gitu. URL-nya apa Jadi tadi ya, mending, Bu ya? kenapa? Bentar ellendasme.com ya. slash apa ini? Gimana Bu? Saya cari aja Provindo. nggak apa? Mending gimana Bu Jadi, tadi? jadi tadi kalau dari diskon-diskon yang tadi itu jadi mending kalau kita sekarang
eh, trading atau invest invest dikit-dikit, apa kita kan ini naik turun terus nih, apa kita Betul-betul. apa serok tipis-tipis atau kita pakai trading gitu, jangka panjang atau jangka menengah atau jangka Dua-duanya sih pendek. Bu ya, dua-duanya. Terutama teman-teman kalau yang lagi masih pemula ya, yang lagi masih pemula kadang-kadang kalau kita bilang, oh ayo ini investasi jangka panjang. Nah ternyata kalau dia taruh semua uangnya buat long term investing, dia tuh nggak tahan dengan fluktuasi naik turun. Jadi maksudnya gini, kayak teman saya baru aja tadi ngomong sama saya, kemarin tuh ya aku ikutan kamu beli ICBP gitu. Aku ikutan kamu beli ICBP. Nah, terus setelah ikut beli ICBP, hari ini ICBP-nya turun dikit. Terus dia bilang, aku deg-degan nih. Wah, tadi nonton rekaman live kamu kemarin sama IDX Papua agak tenang ngebahas bahwa ICBP itu bagus untuk long term investing. Saya bilang padahal saya ngomong kayak gitu sama kamu udah dari kemarin-kemarin juga gitu. Itu artinya kamu masukin duit kegedean di situ. Iya deh, berarti nanti sebagian separuh saya mau jual. Dia bilang saya mau jual untuk trading aja. Nah, jadi tipsnya untuk teman-teman apalagi yang pemula atau yang suka jantungan, deg-degan gitu ya. Tipsnya adalah boleh trading, boleh investasi ya. Jadi dua-duanya boleh. Mungkin sebagian dialokasikan untuk trading, sebagian dialokasikan untuk investasi. Jadi contoh kemarin aku beli ICBP. Dari 100% yang aku gunakan untuk beli ICBP itu rencana saya 80%-nya untuk trading, 20%-nya untuk investasi. Nah, kalau teman-teman yang masih pemula bisa 50-50 dulu misalkan, oh punya modal 10 juta untuk beli satu saham. Nah, satu saham ini misalkan mau buat trading atau buat investasi bisa separuh-separuh gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau short term bisa merasakan keuntungannya, kalau untuk long term juga bisa merasakan keuntungan jangka panjangnya gitu. Jadi biasanya teman-teman yang masih pemula itu justru ini kalau diajak investasi jangka panjang malah dia takut. Pada awalnya waktu saya ceritain di awal investasi vs trading, mereka akan bilang aku pilih investasi aja. Kenapa? Takut kalau trading nanti fluktuasi naik turun. Tapi setelah dijalani, ternyata mereka malah takut nge-hold gitu. Pas disimpan sahamnya, beli terus kemudian simpan, dibilang aduh aku kok deg-degan ya, nggak tenang, mau makan mau tidur nggak tenang. Ya udah, berarti itu kamu jangan semuanya diinvestasikan, sebagian ditradingkan dulu biar kamu menikmati dulu gitu. Jadi yang buat long term investing ya jangan gede-gede, tahan dulu aja biar sampai hatimu tenang gitu. Kira-kira kayak gitu Bu. Itu kan untuk pemula ya, Bu ya. Kalau yang udah Mm-mm. terlanjur kalau yang udah terlanjur masuk di harga-harga di pas IHSG 6 ribuan gimana kira-kira kalau untuk kondisi sekarang? Apa kita di average atau kita cut loss dulu, tunggu wait and see atau gimana nih? Karena kan udah banyak Ya, banyak banyak yang nyangkut kan. Jujur-jujur aja sih banyak ya, yang nyangkut dong pasti. telat banget kalau nyangkutnya Hmm. cut loss-nya sekarang ya. Jadi cut loss tuh sebenarnya kemarin ketika bulan Februari akhir. Itu Februari akhir juga saya sempat 100% cash keluar, 100% cash Hmm. gitu. Nah, kemudian memasuki bulan Maret itu pasar saham udah mulai naik, April mulai stagnan dan sekarang Mei udah mulai ini ya. Saya rasa sih kalau yang nyangkut itu perusahaan-perusahaan berfundamental bagus seperti yang tadi saya sebutkan, I think oke-oke aja, float aja nggak apa-apa ya. Jadi nanti tahun 2021 akan ada recovery. Jadi perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus tuh apa aja? Yang pertama tadi saya bilang BCA, Unilever, KB Pharma, Indofood, ICBP, terus kemudian Telkom ini yang slightly discounted, hanya dikit banget valuasinya terdiskon. Namun yang selebihnya contohnya kayak BRI, Bank Mandiri, GGRM, HMSP. Nah, empat ini termasuk fundamental bagus juga dan dia valuasinya sangat terdiskon. Untuk 10 saham yang baru aja saya sebut tadi, kalau misalkan ada nyangkut ya udah nyangkutnya kalau Pasrah. sampai puluhan persen harus biarin aja lah pasrah. Biarin aja lah buat long term investing. Next sebelum membeli itu harus dipikirin dulu ini mau buat short term, buat profit-profit aja atau mau buat biarin jangka panjang. Jadi kalau yang buat jangka panjang mah turun nggak apa-apa, asalkan gini, jangan disalahartikan nih. Jangka panjang katanya turun nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita bicara tentang jangka panjang, napasnya buat jangka panjang itu berarti masuknya juga harus dikit-dikit nih, bertahap ya, segini untung ya udah ntar lagi nanti bulan depan lagi. Kalau bicara tentang investasi jangka panjang, saya lebih mengarah ke strategi diversifikasi harga.
ya. Jadi bukan diversifikasi saham apa yang harus kita beli. Nah, kalau kayak gitu kan teman-teman semua udah tahu ya. Lebih baik jangan pada sektor yang sama, beda sektor kayak gitu. Tapi kalau diversifikasi harga ini yang banyak orang nggak tahu. Contohnya gini, sekarang bulan Mei misalkan tadi saya sebut saham ICBP ya. Misalkan kemarin saya dapat nih ya, dan ini beneran sih, dapat di harga 77.50, pas di bawah banget. Jadi waktu auto reject bawah itu Wow. aku beli waktu itu karena ini perusahaan bagus banget, saya percaya banget institusi pasti ngambil juga gitu loh. Jadi ini perusahaan yang salah harga, terhukum karena dia akuisisi Pine Hill, perusahaan afiliasi dengan valuasinya mahal banget, dibayar pakai hutang juga sebagian besar. Jadi dia seperti dihukum oleh market gitu. Tapi saya lihat jangka panjang bagus. Dia punya revenue juga meningkat secara sustainable. Dia punya harga saham dalam jangka panjang juga bagus. Jadi akhirnya saya masuk di sini gitu. Itu sih. Halo? Iya, iya. Jadi kalau ICBP sama Indofood kan yang kemarin lagi hits banget. Jadi meskipun Hmm, mereka akuisisi pakai utang yang gede banget itu nggak masalah dong seharusnya kalau untuk jangka panjang. ya, kita mesti ngelihat lagi ya, kalau untuk jangka panjang kita mesti ngelihat dia punya profitability dari kuartal ke kuartal dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu bagus nggak? Jadi ini kemarin sebenarnya satu sentimen yang gimana ya, dibilang bagus nggak bagus juga, karena dia punya beban hutang juga semakin besar. Tapi kalau misalkan dengan melakukan hal ini, dia punya revenue bisa naik secara gradual, berarti itu oke. Dan buat saya sih penting banget ngelihat harga saham, meskipun fundamental juga penting ya kalau buat investasi. Nah, jadi saya kalau investasi nggak mau yang perusahaan fundamental bagus aja, tapi maunya yang kayak gini. Nah, ini ICBP. Kenapa saya berani beli ICBP kemarin? Saya percaya banget nih. Ini dia dari tahun 2011 sampai tahun 2020, ya dia long term uptrend terus. Nah, ini perhatikan ketika dia turun, ini kan belum akhir bulan juga nih ya. Ini ketika dia turun di bulan Maret, dia salah harga sampai harga 8.100. Ini balik lagi, balik ke 10.000, nggak ada waktu 1 bulan ini dia mantul balik lagi. Ini kalau saya lihat pantulannya itu bisa mencapai 25%. Nah, bagaimana nanti kita lihat dia turun yang kedua kalinya di sini sampai level 7750 kemarin. Besok ini udah akhir bulan ya, berarti bulan Mei ditutup dengan chart yang kayak gini. Kita lihat bulan Juni nanti gimana. Kalau saya sih percaya dia akan mengalami pantulan gitu. Oke. Nah, itu ICBP. Ini contoh yang lain juga nih. Perusahaan-perusahaan bagus yang diinvestasi dalam jangka panjang bagus, nih ya, ketika dia salah harga, nih, ini akan cepat sekali baliknya. Dan ini kalau dibaca, ini badai, ini badainya sudah mereda, gitu. Jadi ini kalau untuk jangka panjang, saya juga melihat harga selain fundamental juga gitu. Jadi istilahnya saya ini investor setengah trader lah. Oh, Kalau oke. investor kan cuma pedulinya fundamental dan dividen. Fundamental. Nungguin dividen doang kok kayaknya dividennya Lama. kalah dengan deposito gitu. Iya Gitu. sih. Ya, kalau untuk sektor sendiri, kalau di sektor-sektor yang ada di bursa, kira-kira mana nih yang paling bisa cuan nih kalau menurut Bu Ellen? Sebelum aku jawab pertanyaan ini ya, teman-teman, kalau teman-teman mau buka rekening saham, saat ini saya lagi live bareng Ibu Gabriel Pratiwi, bisa dipanggil Gaby, bisa dipanggil Timi. Terserah. Oke, terserah. Bisa daftar buka rekening saham di ellendesme.com/profit, itu besok di follow up oleh timnya Ibu Gabriel Pratiwi ya. Dan bisa dapat seminar online diskon Vaganza gratis. Dan besok ada seminar online diskon Vaganza gratis. Otomatis kalau Anda masuk ke situ, nanti dapat URL Zoom untuk seminar online besok, yang saya nggak tahu kayaknya udah penuh deh. Kalau udah penuh berarti langsung diganti ke pekan depannya lagi biasa pendaftarannya. Oke, menjawab pertanyaan Bu Tiwi nih ya. Jadi, sektor apa aja sih yang disukai? Saya suka apa untuk investasi jangka panjang? Sebenarnya saya suka banget sektor
consumer goods ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga sektor-sektor yang lain yang fundamentalnya bagus. Contoh, saya baru mulai masuk Astra International juga beberapa hari ini. Udah mulai untung ya, udah mulai naik untuk investasi jangka panjangnya. Nanti kalau Astranya agak turun lagi, saya akan masuk lagi nambah buat long term investingnya gitu. Trading ada nggak Astra? Astra kita di M-Trade kita juga ada trading Astra, udah take profit juga beberapa hari kemarin. Ntar kalau turun kita mau masuk lagi. Jadi strategi trading kita saat ini masih buy on weakness. Nah kemudian untuk sektor yang lain yang kita sukai, ada sektor telekomunikasi. Ya telekomunikasi itu karena memang kebutuhan pokok manusia modern, apalagi manusia yang terkandang karena WFH, karena COVID. Kita semua ini gitu ya, jadi kebutuhan pokoknya adalah ini telekomunikasi ya. Jadi itu satu hal yang cukup oke gitu. Terus kemudian kalau dari consumer good sendiri, consumer staples banyak banget sih, udah banyak banget, contohnya Unilever consumer staples ya. Terus kemudian ada KB Pharma, farmasi, dan ini consumer staples juga, dan dia katanya juga apa ya, ada tes vaksin COVID atau gimana gitu, dan ini bagus gitu. Terus kemudian ada ICBP Indofood, itu yang blue chip. Terus kemudian yang second liner banyak, ada Mayora, ada Sido, ada Cleo. Terus kemudian, nah ini second liner yang super good, yang menurut saya suka banget ya, Hoki Buyung Swasembada. Terus kemudian yang lain-lain tuh ada Kino dan seterusnya. Kalau untuk yang saham-saham farmasi kayak Kalbe Farma, yang apa sih, awal-awal pas corona itu kan itu naiknya udah drastis, udah naik tinggi kan, mungkin karena dianggap yang paling survive lah, sektor yang paling survive selama corona ini. Kira-kira udah memasuki new normal dan vaksinnya juga belum ditemuin juga kan, cuman kira-kira prospeknya gimana Bu? Apa masih bakal naik? Apa udah stagnan? Kalau KB Pharma ya, KB Pharma ini sebenarnya lebih cocok untuk investasi jangka panjang ya. Saya jarang banget trading dia. Prospeknya masih bagus-bagus aja. Jadi KB Pharma saat ini ada satu area batas di 1470 sampai 1500-an. Kalau dia berhasil lewatin ini, dia akan kembali uptrend, balik uptrend jangka pendeknya gitu. Jadi untuk investasi jangka panjang oke di Kalbe Pharma. Cuman kalau ditanya Kalbe atau ICBP, sekali lagi saya ngeliat tren harga juga selain fundamental. Jadi kupilih ICBP. Dulu saya senang banget Kalbe Pharma, tapi melihat tren harga dia beberapa tahun ini ke samping ya, saya kasih lihat deh biar ada gambaran. Nih, jadi Kalbe ini kayak gini nih. Nih ke samping gini dari 2014 gitu. Jadi saya lebih prefer untuk masuk ke ICBP. Astra sebenarnya saya agak kurang suka karena dia diversified banget. Di dalamnya dia itu ada pertambangan, ada batu bara, United Tractor, alat berat, dan juga komoditas Ali Astra Agro Lestari. Nah, tapi kalau saat ini kondisi COVID-19 sudah membaik ya, PSBB udah mulai dilonggarkan, lockdown, meskipun COVID-nya sendiri masih naik gitu. Dan lockdown di banyak negara itu udah mulai dibuka, jadi permintaan untuk bahan bakar, terus kemudian minyak, untuk manufaktur juga ya, untuk manufaktur itu jadi meningkat. Jadi itu mungkin akan ada dampak positif juga ke industri batubara, oil gitu. Itu tapi Kita saya, jawab. ya gimana? Kalau untuk komoditas, saya nggak terlalu suka untuk investasi jangka panjang sih. Jadi nanti Astra mungkin saya akan lihat dia kalau kondisinya dia udah mulai susah naik, harganya saya lepas. Jadi investasi saya untuk Astra ini nggak terlalu panjang juga. Kak, pertanyaannya ini gimana Bu? Iya, ada yang nanya nih. Ini pertanyaan saya juga sih. BBRI gimana? Oke. Ini Saya punya portofolio ini. Iya, kalau zaman dulu pertanyaan sejuta umat, saham sejuta umat tuh tahun 2008, Bu. Nanyanya semua sama, Bumi. Kalau sekarang, nanya BRI. Hari ini 8%. Udah 2 minggu. Udah Iya, 30% lebih. nih ya, BRI ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, udah 6 hari perdagangan ya, hampir 2 minggu nih dia naik berturut-turut nih.
Jadi kalau saya lihat sih hari ini bagus banget ya naiknya. Kemarin saya lihat BRI itu terhalang oleh ini si MA50 nih di sini nih, ketahan di sini. Saya pikir hari ini dia bakalan terkoreksi kena ini, tapi dia breakout dengan volume yang super tinggi pula. Artinya ini bagus, artinya bagus. Short term ya, bagusnya untuk short term paling enggak dia balik ke level 32 dulu. Cuman ya kalau untuk investasi jangka panjang ya tetap harus hati-hati ya, nyicil aja belinya. Dan saya percaya banget ini ya, untuk monthly chart. Monthly chart ini perhatikan kemarin sempat jebol ini MA 100 monthly, balik lagi di atas ini gitu. Jadi memang BRI udah susah untuk turun lagi sih, udah susah untuk turun lagi. Kecuali nanti kalau tingkat NPL naik. Nah, kita lihat nih ekonomi seberapa seberapa melambatnya di Indonesia. Kalau ekonomi di Indonesia slowing down banget, NPL naik banget, ya dia bisa turun lagi. Tapi saya lihat kalau banyak stimulus, kondisi saat ini kan banyak stimulus ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Habis dikasih BLT ya, bukannya buat beli sembako gitu, malah buat pergi ke mall. Belanja. Belanja. Jadi kupikir apakah Indonesia memang GDP turun, tapi kupikir apakah Indonesia ini benar-benar jelek ekonominya? Belum tentu loh, gitu loh. Jadi apakah mereka nggak ada BLT itu bisa, maksudnya sampai kelaparan banget? Saya lihat belum tentu, tapi entahlah mungkin saya sotoy juga nih. Tapi aku lihat tuh masyarakat Indonesia tuh kayak baik-baik aja gitu. Jadi dikasih BLT dia malah belanja gitu. Ya, I think itu sebuah tanda yang bagus lah ya. Mau jawab pertanyaan dulu mungkin ini. Oke, gantian aku yang nanya Ibu ya. Kalau buka Boleh. akun Provindo gimana caranya? Kalau buka account di Provindo, nanti bisa lewat online di www.provindo.com. Nanti di situ ada panduannya. Harus ngisi dua formulir. Yang pasti pertama formulir Provindo, sama kita kan kalau mau jadi investor harus buka rekening dana nasabah ya. Jadi harus isi formulir rekening dana nasabah, RDN bank. Itu kalau di Provindo kerjasamanya sama dua bank. Ada BCA sama CMB Niaga. Tinggal dipilih aja sih mau yang mana gitu. Terus untuk fee kita kalau online trading, fee beli 0,18, fee jual 0,28. Itu sih paling. Nanti kalau misalnya udah selesai proses, kita bakal email dan ngasih apa username password untuk aplikasi, karena kan sekarang semua serba online ya. Kita ada juga sih yang reguler, yang buat nasabah reguler, yang nasabah yang mau pakai jasa sales, cuman kayaknya sekarang udah trennya udah online trading semua kan. Jadi kayaknya rata-rata sih sekarang semuanya di online trading gitu. Oke 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 oke, menarik banget nih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau buka account di Provindo ya, bisa juga pakai URL yang itu ya, ellendesme.com/profit. Anda juga akan dapat nanti seminar online diskon Vaganza gratis ya. Saya mau ngebahas besok tentang moving average ya. Biasanya saya bahas tentang fundamental selama 8 kali, 8 sesi. Itu 2 sesi ini kita bahas tentang teknikal. Kemarin teknikal, hari ini teknikal juga. Saya juga mix dengan fundamental besok karena banyak laporan keuangan yang keluar di kuartal 1 ini gitu. Nah, Bu Gabriel, ini saya mau nanya nih Bu. Kalau di Provindo itu nasabah dapat edukasi kayak apa ya Bu? Ya, maksudnya servisnya kayak apa aja? Kalau untuk edukasi sendiri kita udah aktif banget, setiap minggu pasti ada kerjasama sama bursa juga, karena kan kita anggota bursa. Jadi biasanya sih kita kerjasama sama bursa. Mungkin nanti abis ini kerjasama sama Bu Ellen sama bursa, jadi bertiga ya. Oke, siap. Wah, ini saya pakai filter jadi cakep Bu. Terus Sering buat. nah, kalau untuk edukasi sih biasa kita bagi gitu Bu, ke yang pemula, yang eh, udah apa sih pemula biasanya kita dasar dasar banget lah. Terus setelah biasanya kan kita sekolah pasar modal. Habis sekolah pasar modal, udah mulai coba-coba, mungkin mau belajar lebih lanjut lagi fundamental, kita ada kelas juga fundamental. Mau tertarik trading dan pengen belajar teknikal juga kita ada sih. Jadi kayak seminggu gitu kita seminggu atau 2 minggu itu kita bisa sekolah pasar modal, bisa belajar fundamental, bisa belajar teknikal. Jadi itu udah jadwal fix dari Provindo sih setiap bulannya gitu. Untuk sekarang sih karena semua lagi WFA, ini semuanya kelasnya online. Untuk nasabah Provindo sendiri biasanya
itu semuanya free sih kalau untuk edukasi-edukasi kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya ada juga permintaan biasanya kan kalau dari kampus atau dari kantor mau nggak ajarin gitu, ajakin bursa, ajak kan mereka juga belajar belajar saham, tapi kalau misalnya nggak ada sekuritas kan nggak ada prakteknya gitu. Jadi biasanya kan harus sepaket Hmm, nih, harus benar. sepaket. Mau nggak ke kantor kita atau ke sekolah kita buat edukasi? Kita sih siap-siap aja. Kalau misalnya untuk sekarang sih kita baru dua kan, apa kantor perwakilannya cabangnya di Serang Banten sama di Bandung. Jadi mungkin masih di lingkup ini sih. Tapi kalau misalnya sekarang kita juga ada SPM online yang di Bursa Efek yang di sekolahpasarmodal.idx.co.id ada SPM online. Itu kita salah satu sekuritasnya juga. Jadi itu benar-benar menjangkau seluruh Indonesia bahkan di luar kalau yang mau belajar dan mau buka akun gitu sih paling. Oke, 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 oke. Menarik banget ya. Jadi banyak banget edukasinya dari Provindo ya. Nanti kita kapan-kapan bikin ini juga ya Bu ya, apa namanya, kelas calon investor bareng Bursa Efek Indonesia. Ini udah beberapa batch ini nih jalan nih gitu. Oke, em, ada pertanyaan apa lagi tadi ya Bu ya? Sorry, tadi saya distract ya. Saya tanyain balik. Ya. Ada pertanyaan apa Bu? Telkom. Ini Nah, lucu banget. eh, ini saya juga mau nanya sih Telkom. Kan ini semua Oke. lagi WFA kan, lagi semua itu kayak udah kebutuhan primer lah, internet, wifi. Nah, kira-kira kalau Telkom sama XL, kira-kira Ibu prefernya yang mana gitu? Mungkin dari sisi TLKM ini teknologi. cocok buat investasi jangka panjang sih ya. Kalau untuk fluktuasinya, untuk tradingnya ini Excel Axiata dia lebih lebih cocok buat trading gitu. Nah, kalau kita melihat ya untuk TLKM sendiri, saya kasih lihat ininya ya. Untuk dia punya fundamental, valuasinya udah lumayan terdiskon meskipun nggak banyak ya, nggak banyak diskon valuasinya. Sedangkan kalau untuk chartnya sendiri dia saya lihat upside-nya masih bisa ada 25% lah beberapa bulan, sekitar tiga bulanan dia punya upside bisa 25% kalau untuk investasi. Trennya uh, dibandingkan dengan consumer good, bandingkan ICBP tadi masih kuat ICBP untuk long term ya. Jadi ini buat diversifikasi aja, boleh kok untuk diversifikasinya gitu. Apalagi nih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan nih, Bu, kalau dilihat kan sebenarnya tingkat kesadaran dan edukasi masyarakat soal investasi, khususnya saham, masih minim. Tapi banyak yang justru terjebak investasi bodong. Gimana caranya mengubah mindset? Mindset apa ya? Mengubah mindset supaya orang-orang mau investasi saham, gitu kali ya. Iya, mungkin mungkin. Ya, Soalnya edukasi dengan ditunjukkan bahwa kita kalau kita investasi saham itu benar-benar bisa menguntungkan. Jadi, apa yang saya lakukan selama 10 tahun lebih ini eh, membantu teman-teman edukasi itu ya bukan karena apa, karena saya senang aja, senang dan senang berbagi. Kita edukasi-edukasi terus dan kita kasih lihat hasil gitu. Ya, jadi kita mungkin banyakin edukasinya juga dengan Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena begitu ada regulator kan teman-teman semua merasa aman, ya, merasa terlindungi. Jadi di kelas calon investor kita juga kasih tahu teman-teman, oh ini loh mekanisme, terus perlindungan nasabah tuh apa aja, ada kartu akses, ada RDN, ada SIPF. Nah mungkin Ibu bisa bantu jelaskan nih, Bu Gabriel nih, RDN itu apa? Oke, nanti abis ini saya lanjut nambah yang ini ya, pertanyaan yang ini ya. Kalau untuk Oh, RDN sendiri itu kalau mau jadi investor itu wajib wajib dibuka karena rekening itu benar-benar khusus untuk transaksi jual beli saham. Jadi kalau teman-teman mau transaksi jual beli saham itu pakai rekening sendiri. Nah, rekening dana nasabah ini atas nama teman-teman sendiri. Jadi bukan atas nama Provindo, bukan atas nama bursa. Jadi benar-benar yang punya kendali penuh atas isi rekening itu ya teman-teman sendiri yang benar-benar mau jadi investor gitu. Terus kalau untuk RDN sendiri itu nggak ada ATM, nggak ada buku, jadi nggak bisa narik duit.
Jadi itu khusus untuk top up aja kan. Nanti kalau mau buka rekening biasanya kita minta cover buku tabungan. Jadi nanti dari cover buku tabungan pribadi ini kalau teman-teman mau tarik duit itu tuh ditransfer ke rekening pribadi. Jadi yang RDN ini benar-benar untuk top up aja. Duitnya kalau habis kalau mau beli saham top up duit di rekening tersebut, kalau mau jual saham duitnya masuk di situ. Tapi kalau mau tarik nanti di ke rekening pribadi. Itu sih paling. Oke. Kalau misalkan uangnya nggak digunakan untuk beli jual saham, diparkir aja di RDN tuh dapat bunga nggak, Bu? Kalau kita sih nggak ada, tapi nggak ada potongan biaya bulanan juga. Jadi dibanding di misalnya tabungan biasa kan itu ada biaya bulanannya juga kan, yang tiba-tiba udah dikit-dikit sih. Cuman kalau lama kan juga bukannya menambah malah ngurang kan. Jadi kalau di RDN sendiri sih nggak ada bunganya, tapi nggak ada biaya bulanannya juga gitu. Jadi kalau saya sendiri sih ya, teman-teman, misalkan ditanya kayak gini, perlu nggak kita parkir duit di RDN? Kalau buat saya sih perlu. Saat ini saya juga masih parkir uang nganggur di RDN. Ini teman-teman nanya, nggak rugi tuh, kamu kan kalau taruh di bank kan lumayan lah, bisa dapat bunga dikit-dikit gitu. Masalahnya, begitu ada peluang saham salah harga, kayak ICBP kemarin, saya masuk, kalau saya transfer dulu, kelamaan. Jadi, Ya. eh, saya parkir sebagian uang memang untuk investasi saham, jadi begitu ada peluang langsung saya masuk gitu. Itu sih teman-teman. Oke, Ada dari pertanyaan lagi? Provindo Sekuritas ya Bu ya. Tadi kantornya ada di mana aja Bu? Kalau di Jakarta di Rasuna, Jalan Kuningan Mulia, di belakang KPK. Kalau di Banten itu di kantornya Bursa, kita ada buka perwakilan di situ, ada naruh orang juga. Terus kalau yang di Bandung juga di kantornya Bursa. Jadi di Bursa kan ada naruh perwakilan beberapa gitu. Kita ada perwakilan sih. Jadi di tiga kota ini, di Jakarta, di Serang, sama di Bandung. Oke, oke, Gitu. oke, oke, oke. Ada yang mau dibahas lagi Bu? Ada pertanyaan apa lagi Bu? Paling sih apa ya? Kalau untuk apa, retail gimana, Bu? Ini kan udah mau di new normal, mall-mall udah mau buka, kira-kira gimana nih prospeknya? Karena kan dari kemarin sejak PSBB kayaknya yang paling apa sih kalau yang saham-saham yang mall gitu paling turun gitu. Ya, kalau MAP. ya, saya kalau ngelihat ini LPPF Matahari Department Store BK-nya aku kasih lihat. Ini dia udah mendingan nih. Tadinya turun banget nih ya, sekarang udah mulai melandai gini. Dan kalau saya lihat nih di sini ada investor kumpulin gede. Jadi ya ada kemungkinan dia akan naik. Terus kemudian Rals, Rals Ramayana. Oke, Ramayana pun juga sama ya. Tadinya dia turun dalam, sekarang udah mulai landai gitu. Jadi kalau saya lihat mulai ada perbaikan tren sih. Jadi nanti ketika PSBB dibuka, ya pastinya juga akan ada sentimen short term untuk dia naik. Cuman buat long term investing, apakah saya milih saham-saham ini? Kayaknya enggak ya. Jadi kembali lagi, kalau saya long term investing, saya lebih suka pada perusahaan-perusahaan sektor consumer good. Kecuali jika ada perusahaan-perusahaan ini yang dia benar-benar istilahnya banting setir, banyakin di online-nya. Jadi kalau saya lihat online itu saat ini, online mall saat ini akan justru prospeknya jauh lebih besar daripada yang offline gitu. Karena kalau untuk online itu mereka keluar biayanya nggak akan segede yang nggak akan segede yang mall-mall offline kayak gini. Jadi ya bisa sangat memangkas berita, bisa sangat memangkas apa namanya, sangat memangkas ini pengeluaran-pengeluaran yang biasanya dikeluarkan oleh mall-mall ini gitu. Biaya-biaya itu. Iya, oke, oke. Ini ada yang nanya nih, kalau Antam, Antam gimana, Bu? Kalau itu kan saham, saham emas kan lagi kayak yang paling bersinar lah. Kira-kira Iya, prospeknya gimana kalau Antam? Mas ini kan kemarin sempat dianggap safe haven ya, dan memang safe haven. Jadi kalau ini mungkin badai ketiga tuh, badai dari dulu ya. Trade war Amerika dan China. Ini kan semakin panas terus. Jadi orang-orang ketika ada kondisi yang kayak gini, mereka akan melihat emas itu sebagai safe haven. Tapi yang menarik adalah Antam itu beda dengan harga emas. Harga emas naik, dia nggak ikutan naik. Yang paling relate dengan kenaikan harga emas tuh FBKA.
ya jadi MDKA. Cuman teman-teman eh, emas itu udah naik banyak banget. Jadi saya nggak pakai dia buat long term investing juga. Kalau MDKA ini paling ya trading aja gitu. Kemarin kita di Trade juga ada beli MDKA sebenarnya. Nah, Trade kemarin atau hari ini ya, ada beli MDKA buat trading sih. Cuman kita untuk jangka pendek aja gitu. Antam saat ini masih sideways ya. Masih sideways sih, masih slow banget sih ya. Jadi kita lihat Senin nanti kalau misalkan ada perkembangan lagi ya, saya akan update lagi. Kalau real time update, saya update di Trade gitu. Oke, hari ini kita ada giveaway ya, 5 orang dapat 15 hari Trade gitu. Nanti jawab pertanyaan di akhir gitu. Oke. Jadi ada yang nanya nih Bu, pilih ICBP atau Indofood? Dari dulu ditanya gitu terus. Saya tanya deh, Bu Gabriela pilih mana nih, Indofood atau ICBP? ICBP. Kenapa Bu? Karena tadi kan udah dijelasin kan kayak apa ya? Soalnya kalau jujur saya kalau misalnya secara teori pilihnya saham apa? Consumer. Tapi kalau secara portofolio saham saya BRI. Oke, oke, oke. BRI bagus sih, saya juga ada BRI ya, saya udah beli BRI juga. Jadi kemarin saya udah nyicil-nyicil beli, lumayan lah gitu. Ya udah mulai hijau buat investing tuh udah mulai hijau-hijau gitu. Kalau ditanya ICBP atau Indofood, mirip-mirip ya, tergantung profil ya. Indofood itu perusahaan istilahnya ibunya, ICBP itu anaknya. Ya, si anak ini dia bergerak lebih lincah, gitulah kira-kira. Ya, tapi kalau si ibu ini dia mungkin harga sahamnya lebih steady, tapi dia fundamental juga tentunya lebih kuat. Jadi si Indofood ini di dalamnya dia ada tidak hanya punya anak usaha ICBP, tapi dia punya Bogasari juga. Dia punya pabrik, kalau nggak salah minyak-minyakan dan bahkan sampai ke benih itu dia punya. Banyak banget ya. Dan kalau nggak salah sampai ke bungkus-bungkusnya itu dia punya, pokoknya monopoli semuanya dia bikin lah. Dari ujung ke ujung tuh dia bikin gitu. Nah, sedangkan kalau ICBP ini cuma makanannya aja, kayak Indofood, terus ada nih, kalau zaman dulu generasi Ciki, sekarang generasi Doritos. Ini ICBP yang Oh, buat. oke. Ya, jadi teman-teman bedanya ICBP dan Indofood itu dia lebih lebih anak usahanya banyak, lebih variatif ya, lebih kuat istilahnya kalau ditanya gitu ya. Cuman ICBP ya bagus juga, bagus secara harga sahamnya naik. Jadi selera sih sebenarnya. Yang suka harga saham naik ya pilihnya ICBP, yang suka fundamental kuat ya Indofood. Tapi saya sih kembali lagi ujung-ujungnya keuntungan investor saham retail apa sih antara dividen dan harga saham? Kalau kalau mereka mau bagi dividen, kira-kira ngaruh nggak? Kalau misalnya kayak ini kan beberapa perusahaan udah mau RUPS. Kalau mereka mau bagi dividen, kira-kira ngefek nggak? Buat bakal naik lagi nggak? Kayak Telkom kan kayaknya mau RUPS, Antam juga. Kira-kira itu bakal naik lagi nggak kalau secara teori? Dividen itu nggak gitu ngaruh ya. Jadi kalau misalkan Hmm. dividen kita beli beli saham deket dividen justru malah biasanya turun. Kenapa? Karena setelah come dividen itu biasanya malah orang-orang profit taking. Jadi kayak kapan hari itu BTPS. BTPS tuh mau bagi dividen, justru malah kita keluar tuh sehari sebelum bagi dividen. Banyak yang nanyain, lu kok nggak tahan aja besok tuh bagi dividen, bagi dividen. Ngapain? Bagi dividen ternyata pas di tanggal pembagian dividennya itu turun gitu. Kalau kayak Sampurna kan dia kayaknya bagi dividen cukup 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 banyak ya. Kira-kira gimana kalau prospeknya? Nah, kalau HMSP dan GJRM ini memang bagi dividennya cukup lumayan ya. Jadi buat Hmm. teman-teman yang suka untuk investasi dividen investing, boleh tuh masuk ke situ. Bu, ini ada pertanyaan nih Bu. Apa bedanya Provindo uh, dengan sekuritas lain ya? Kelebihannya apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu Debbie. Aku matiin komennya biar wajah cantik Ibu kelihatan ya. Kalau untuk Provindo sendiri sih kita kalau sekuritas semua kan resmi ya anggota bursa. Mungkin kita bedanya pasti di servis sih. Karena kalau untuk aplikasi rata-rata sama, datanya satu dari bursa, cuman beda fitur doang. Untuk aplikasi sendiri kita untuk online trading kita baru upgrade dan itu kita fokusnya ke user friendly. Jadi kayak sebelumnya kan yang di aplikasi yang sebelumnya banyak
permintaan-permintaan, jadi kita menyesuaikan. Yang paling penting sih biar user friendly, biar sekarang kan semua serba online. Itu sih untuk aplikasi. Yang kedua untuk service sendiri, untuk kita kalau jadi nasabah nggak cuma kita tinggalin gitu. Jadi kita pantau terus kira-kira kalau nasabah yang udah aktif tiba-tiba hilang atau nyangkut ada apa, biasanya kita kasih edukasi lagi atau mungkin mau kasih dari fundamental atau teknikal gitu. Jadi kita paling paling penting di service sama di aplikasi sih yang user friendly. Kalau fee rata-rata hampir sama ya. Kalau kalau sekuritas sih fee rata-rata hampir sama. Cuman paling beda-bedanya di di service sama di aplikasinya aja. Oke, Gitu. oke, oke. Teman-teman, hari ini tuh kita ditraktir sama Bu Gabriel. Masuk ke URL itu ya, landesme.com/profid buat teman-teman yang mau buka rekening saham dan juga yang mau dapetin seminar online diskon Vaganza gratis. Saya nggak tahu besok udah penuh atau belum. Kalau misalkan jadwal besok udah nggak ada, artinya udah penuh, akan dialihkan ke pekan depan gitu ya. Jadi teman-teman besok kalau misalkan teman-teman udah masukin ke situ, ke URL itu, nanti akan di follow up juga oleh tim Ibu aku panggil Bu Gaby ya. Anakku namanya Gaby, Gabriela, aku panggil Gaby. Bu Gabriela ini untuk buka rekening saham. Oke, kita udah hampir 1 jam ini Bu, nggak terasa ya. Kita mau bagi-bagi hadiah. Kita mau bagi-bagi hadiah ya. Oke. Ibu mau nanya apa nih, Bu? Saya yang jagain jawabannya nih sambil tulis pemenangnya. Pertanyaannya yang gampang aja, yang tadi udah disebut dari awal gitu ya. Apa ya? Ibu mau nanya apa aja nih? Ntar ya. Nih saya jawab deh, kasihan nih. Teman saya ada yang stres beli Unilever, kasihan. Kenapa? Sambil nunggu Ibu ini ya, mikir pertanyaan ya. Kenapa stres beli Unilever? Belinya di harga berapa emang? Kasihan beli. Tolong dong dijawab yang stres beli Unilever tadi. Saya mau kasih tahu. Unilever emang beli di harga berapa? Kenapa live komennya banyak yang random? Tanyalah pada yang bertanya, jangan pada saya. Oke. Unilever nih, aku lagi scroll down. Yang tadi bilang stres beli Unilever tuh beli di harga berapa sih sebenarnya? Aku lagi scroll down ini. Kok nggak ada? 8150 atau berapa? 8150 mah deket nih ya. Saya kasih tahu ya. Unilever, sambil nunggu pertanyaan Bu Gaby ya. Oke, ini saya lagi nyari. Unilever, ini perusahaan gede, dia perusahaan bagus. Jangan stres, kasih tahu temennya, suruh lihat live ini ya. Dari tahun 2008, nih malah nggak usah 2008, 2006 malah. Ini Anda kalau lihat ini, dia naik terus. Mungkin Anda akan bilang, dari tadi naik terus semuanya, semua saham naik terus jangka panjang. Siapa bilang? Saya kasih lihat ini perusahaan bagus juga nih. Siapa bilang PTBA bukan perusahaan bagus? PT Bukit Asam Tbk, perusahaan batu bara. Ini jangka panjang dia nggak kemana-mana, sideways ya. Ini lebih cocok kalau untuk trading jangka menengah bisa 6 bulan, bisa trading jangka pendek bisa. Kalau pas ada tren naik ya jangka menengah saya akan trading untuk jangka menengah. Nah, ada lagi nih di perusahaan bagus nih. Sebentar, nih saya kasih lihat ya. Ini perusahaan sangat bagus sekali. Kurang apa nih Astra International? Dia perusahaan bagus loh. Sangat bagus sekali. Dari tahun 2012 dia stagnan terus. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat nih ya, Unilever, sekarang kembali lagi nih harga sahamnya dia. Oh, ini dari dulu ini naik terus. Tahun 2008 yang menarik adalah 2008 ini dia stagnan ke samping, dia nggak turun. Padahal kalau saham-saham yang lain ini udah jatuh banget gitu. Oke, terus teman-teman lihat di sini ya. Lihat-lihat di sini nih. Dia tahun 2018 ini sempat turun, dia valuasinya di sini udah discounted like 30%. Terus kemudian ini turun lagi, ini discounted lagi nih sekitaran 40% gitu secara price to earnings ratio. Tapi kemarin kita hitung lagi pakai metode yang lain, ternyata dia itu just slightly discounted loh. Harga wajarnya dia itu sekitaran 8.500 di sini. Jadi sebenarnya ini kalau dihitung secara valuasi nggak murah-murah amat gitu. Nah, teman-teman
teman-teman kalau dilihat historinya dalam jangka panjang seperti ini Unilever kalau dia ada koreksi seperti ini ya contoh ya, dia terkoreksi tuh bulan bulan ini, bulan Maret, dia turun sampai level terendahnya itu di angka 5275. Ini kesempatan pakai banget gitu. Kesalahan terbesar investor saham adalah membeli saham itu jumlahnya nggak diukur dulu sesuai dengan profil resiko dia. Mungkin kalau teman-teman ngomong, apa sih maksudnya kok beli saham sesuaiin profil resiko? Bingung amat gitu, caranya gimana beli saham sesuaiin profil resiko? Gini deh, aku kasih tahu caranya gampang banget. Teman-teman tuh ya, kalau mau beli saham, pas dia harganya turun, anda nggak deg-degan. Beli saham harganya naik, nggak deg-degan. Artinya tuh nominalnya udah sesuai profil resiko. Gampang toh, nggak pakai hitung-hitungan pula, nggak usah pakai survei-surveian. Tapi kalau sampai investasi, tadi ada teman saya yang curhat, aku ikut kamu beli CBP deg-degan loh. Berarti itu kamu belum siap. Artinya duitnya kegedean masuk di situ. Kurangin. Kuranginnya gimana? Ntar kalau naik profit taking dulu gitu, kurangin dulu. Maka dari itu edukasi penting banget teman-teman kalau mau masuk di investasi saham belum terbiasa start small dulu aja ya. Jadi uang saya ini kalau ditanya di deposito sama di saham banyakan mana? Rahasia. Mau tahu aja. Tapi banyak di saham sekarang udah mulai saya tambahin lebih banyak lagi. Kenapa? Karena ini momennya gitu. Jadi ya properti ada nggak saya investasi properti? Ada ya, tapi kalau mau beli properti itu kayak saya mikirnya 1000 kali. Jadi aku mikir, ini bagus sih, ini bagus, ini bagus. Cuman nanti kalau seandainya saya mau jual ini, nggak secepat seandainya saya mau switch ke investasi lain, perlu uang untuk di-switch ke investasi lain atau ke bisnis, apapun. Nggak segampang ngejualnya kalau saya beli saham di bursa, dan saya jual di bursa tuh cepet banget cairin duitnya. Ya itulah pasar saham gitu. Oke, Bu, udah siap dengan pertanyaan? Satu aja kan ya? Satu pertanyaan. Iya, satu aja. Pemenangnya banyak. Sebutkan dua keuntungan dari investasi saham. Pak, yang tadi udah ada aja, Bu. Yang udah ada aja, Bu. Yang gampang-gampang gitu. Provindo Sekuritas ada kantor di mana aja Oh tadi ya, ya, Ibu? boleh. Provindo ada kantor dan cabang di mana aja. Ada nggak yang Oke, jawab? ada. Nanti pasti ada. Ini lagi. Oke. Gifron, bener nggak, Bu? Jakarta, Serang, Bandung. Kalau bener, saya jadiin pemenang nih. Iya, benar. GIFN, bener. Felix saja, Banten. Bener nggak, Banten? Iya, Banten. Felix, bener ya? Felix underscore saja. Felix saja. Ada Felix kali ya. Oke. Fernando udah pernah menang. Yang udah pernah menang jangan tulis ya. Ntar kamu dapat 15 hari, 15 hari terus lama-lama jadi setahun saya nge-live tiap hari. Masa lo ya? Yang jawab Iya. pertanyaan. Fernando enggak, udah pernah menang. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain. Oh, Anyway, thank you. Semangat banget dia, ngikutin terus. Oke. Kelvin, Rifai Agung, Jakarta, Serang, Bandung. Bener nggak? benar. Rifai, eh oke, Rifai underscore apa tadi? Agung underscore. Yang menang tolong DM saya dengan format giveaway 15 hari, giveaway 15 gitu aja. 15 mthread gitu. Kemudian nama, email, dan nomor WhatsApp ditulis ya. Kalau nggak DM saya, ntar saya bingung nih kalau saya salah tulis. Santia Agustina, Jakarta DLL. Enak banget nih. Mau kasih nggak, Bu? Santia Agustina. Kasih ya. Oke. Satu lagi pemenang. Kelvin. KELPIINN. Oke, teman-teman, ini yang dapat hadiah Mthread 15 hari gratis. Apa sih Mthread itu? Mthread adalah layanan edukasi online 1 tahun penuh yang diberikan oleh tim kita. Ya, jadi fokusnya adalah edukasi. Nah, ada layanan tambahan yang diberikan gratis. Jika teman-teman beli edukasi online 1 tahun itu, dikasih layanan tambahan gratis berupa live trading jurnal. Jadi kita beli jual sama apa dikasih tahu gitu dan diedukasi terus. Nah, teman-teman, percuma nih kalau nanya saham apa yang bagus tapi nggak bisa beli sahamnya karena belum punya rekening sahamnya. Makanya buka di Provindo ID ya.
Nah, teman-teman bisa masukin ke URL ini nih, ellendesmi.com/profit, langsung dapat hadiah seminar online diskon Vagansa ditraktir sama Bu Gaby, Bu Tiwi, ya, Gabriel Tiwi. Bu, ada ini Bu, closing statement Bu. Paling sih closing statement-nya jangan ragu-ragu untuk investasi. Mungkin untuk pemula masih ragu-ragu, ini saatnya, ini sekarang waktunya. Jadi jangan kehilangan momen dan langsung aja belajar di Ellen May, buka rekening di Provindo. Gitu aja sih paling. Bu, ini kalau saya udah habis bagi giveaway ya, saya nggak berani ngebaca komen nih. Udah mau Di komen, udah mau aku jawab duluan nggak dapat, aku jawab ini nggak dapat nih. Coba lagi besok masih banyak, oke ya? Oke, thank you semuanya dan thank you Ibu Gaby dari Provindo sudah menemani saya malam hari ini, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi tips buat teman-teman berinvestasi saham. Semoga semuanya semakin cuan. We help people to make money and change lives better. Kita salam profit bareng ya Bu. Yuk, 1, 2, 3. Salam profit. Aku masuk aja daripada aku dimarahin ini nggak dapat giveaway. Udah aku bahas ya, di play ulang. Dadah, makasih Bu ya. Ya, thank you, Bu Ellen. Thanks.